Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan Pak, nama saya Wiki Lenika Putra, NIM 18043163. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan tugas 12 Sistem Informasi Manajemen, yaitu soal pertama. Explain why it is important to capture and manage knowledge. Jawabannya adalah sangat penting untuk menangkap dan mengelola pengetahuan karena untuk membantu di masa depan. Ini membantu membuat keputusan di masa depan, membantu mengatur kita. Itu juga membantu kita untuk merenungkan di kemudian hari, untuk melihat apa yang bisa dilakukan secara berbeda, untuk pada dasarnya belajar dari kesalahan kita. Itu soal nomor 2 dari buku Kelly. Compare and contrast tacit knowledge and explicit knowledge. Jawabannya adalah explicit knowledge lebih fokus pada objektif, rasional dan technical knowledge. Dalam perusahaan explicit knowledge terdapat aturan, prosedur, cara laporan, dan produk, strategi, tujuan, inti proses dari perusahaan tersebut, dan IT infrastruktur. Dalam kata lain, explicit knowledge adalah pengetahuan yang terdokumentasi dalam form yang dapat dibagikan ke divisi lain guna dalam proses maupun membuat strategis bisnis. Kalau tacit knowledge lebih fokus pada hasil pembelajaran yang terjadi dalam perusahaan. Dalam perusahaan, tacit knowledge mengandung pengalaman juga, termasuk budaya dari perusahaan itu sendiri, di mana tergambarkan dalam pengalaman di masa lalu maupun masa kini dari perusahaan tersebut. Tacit knowledge sangat sulit untuk dibagikan karena tidak terstruktur dan sulit untuk diformat. Contoh, seorang pegawai yang sudah sangat mengenal customer dan dapat dengan mudah mengerti keinginan dari satu customer tersebut, jelas akan susah untuk dibagikan informasi tersebut jika suatu saat nanti karyawan tersebut berhenti bekerja. Maka dengan kata lain, tidak ada karyawan lain yang lebih mengerti customer tersebut dari karyawan yang sudah berhenti bekerja tadi. Soal nomor 3 dari sumber lain. Explain how knowledge management infrastructure and knowledge management mechanism become fundamental requirement to make knowledge management system run well. Jawabannya adalah knowledge management infrastruktur mencerminkan fondasi jangka panjang untuk knowledge management. Dalam konteks organisasi, knowledge management infrastruktur mencakup 5 komponen utama, yaitu budaya organisasi, struktur organisasi, infrastruktur teknologi informasi organisasi, pengetahuan umum, dan lingkungan fisik. Knowledge management mechanism adalah sarana organisasi atau struktural yang digunakan untuk mempromosikan knowledge management. Mereka mengaktifkan knowledge management system dan mereka sendiri didukung oleh knowledge management infrastruktur. Mereka melibatkan beberapa jenis pengaturan organisasi atau sarana sosial atau struktural untuk memfasilitas knowledge management. Contoh knowledge management mechanism meliputi pelatihan di tempat kerja, belajar dengan observasi, dan pertemuan tatap muka. Soal nomor 4 dari sumber lain adalah jelaskan contoh perusahaan di Indonesia yang telah menerapkan knowledge management system tersebut. Paparkan perubahan yang terjadi sebelum dan pasca penerapan knowledge management system tersebut. Contohnya yaitu PT Unilever Indonesia Tbk adalah salah satu perusahaan di Indonesia yang berhasil dalam penerapan knowledge management. Sebelum penerapan knowledge management system, banyak karyawan PT Unilever Indonesia yang merasa tidak nyaman dengan pekerjaan mereka karena bekerja melebihi kemampuan mereka. Salah satu penerapan knowledge management system pada PT Unilever adalah membuat strategi dan sistem human capital yang bersifat komprehensif. Hal-hal yang dilakukan dalam pembuatan performance development program atau PDP, yaitu di mana karyawan melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Setiap pertengahan tahun, PDP dimonitor melalui Continuous Improvement Discussion atau CID untuk membahas hal-hal yang diperlukan untuk pengembangan sistem kerja dari karyawan. Soal kasus nomor 1 adalah how is knowledge management relate to Sargent and Lundy's business model. Knowledge management terkait dengan model bisnis Sargent dan Lundy karena mereka menyediakan layanan teknik, manajemen proyek, dan konsultasi yang komprehensif untuk proyek pembangkit listrik dan transmisi daya kompleks yang membutuhkan keahlian mendalam. Meskipun mereka memiliki tenaga ahli yang telah lama bekerja di perusahaan, banyak dari karyawan yang paling berpengalaman akan pensiun. Database pengetahuan dari proses dan prosedur yang didokumentasikan perusahaan tidak memadai untuk menangkap pengetahuan diam-diam dari para ahli ini.
dan ada kebutuhan untuk pendekatan manajemen pengetahuan yang komprehensif. Soal kasus nomor 2 yaitu identify the knowledge management problem faced by Sargent and Lundy. What management or organization and technology factor contributes to this problem? Jawabannya adalah 1. Manajemen Sargent and Lundy mengetahui bahwa sekitar setengah dari karyawan perusahaan yang paling berpengalaman termasuk insinyur, desainer, dan ahli tenaga. Untuk memenuhi syarat untuk pensiun pada tahun 2015, ketika mereka keluar dari perusahaan, mereka akan mengambil pengetahuan bisnis yang kritis dengan mereka. Organisasi. Meskipun teknisi memiliki akses ke database, pengetahuan tentang proses dan prosedur perusahaan yang terdokumentasi, pengetahuan diam-diam para ahli lebih sulit untuk ditangkap. Perusahaan mereka sekelompok besar rekrut baru dengan sangat cepat untuk menggantikan para pensiunan. Perusahaan perlu menemukan cara untuk mentransfer keahlian karyawan berpengalaman, termasuk tacit knowledge mereka kepada karyawan baru dimanapun mereka berada. Teknologi. Fasilitas pelatihan dan pembelajaran perusahaan perlu dipusatkan dan dirombak untuk memudahkan para ahli berbagi pengalaman dan keterampilan industri serta tacit knowledge. Sekian dari jawaban saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.